Oke Pak, jadi saya minta lagi forum ini ada semacam kesepakatan. Jadi kalau besok bisa besok untuk kita lanjutnya di sana Pak. Pimpinan saya dapatkan harus kita dapatkan negara tersebut. Jadi hari Rabu kita tolong Pak Kadis Perhubungan bekerja sama dengan satu BP. Bagaimana ini Pak? Ya, dari perhubungan, silakan. Terima kasih Pak. Insya Allah sebagaimana aku sedang menjadi terhubung bersama Satpol PP. Semua pasti ada versi untuk transaksi kalau itu kios masih ada. Dari situ masih ada kios pemilik kios karena itu berlaku nanti yang dipaksa datang. Jadi pemilik kios saja dan kami sosialisasikan dan ada itu tidak ada lagi penjual turun di sana. Ada pun pemindahannya akan dibicarakan ini supaya bisa terlaksana, yaitu tidak ada lagi karena apalagi kita dalam. Saya kira demikian Pak. Kemana Pak? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Merespon dari apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Aku sendiri bukan hanya terpusat di Sidra, saya masuk di Sopeng dan berkumbar terutama yang menjadi faktor yang tidak sulit untuk kita capai. Karena juga terjadi di Jawa Timur regulasi kepada peternak setempat untuk bisa mengangkat harga telur mereka. Karena untuk hari ini mungkin KPP kita sudah di kisaran 3,5 Mohon maaf, DPR tidak menyiapkan untuk pengumuman karena kita OPD memang harus ada duduk bersama untuk menindaklanjuti keinginannya forum peternak ini. Artinya mudah-mudahan besok bisa kita kumpul semua OPD terkait perhubungan terkait dengan pengusungan terminal, Satpol PP terkait dengan pengamanan terminal, Perindak juga, Bapenda juga terkait dengan penyiapan pasar untuk menjadi solusi tempatnya pedagang telur atau peternak untuk membawa telurnya nanti. Sebenarnya sudah ada, sisa mau dijalankan saja. Mudah-mudahan besok setelah Pak Sekda kita rapat dengan Pak Sekda sudah ada kesimpulan, dan mungkin besok juga surat edaran yang dibikinkan di Dinas Perhubungan bahwa terminal Pangkajen itu harus dikosongkan dari aktivitas jual beli telur, dan solusinya apa? Dipindahkan ke Pasar Batu Lapak. Dan di sini yang terpenting bahwa Badan Pendapatan Daerah harus persiapkan fasilitas di situ, apakah kios-kiosnya untuk mengakomodir pedagang-pedagang telur ini, termasuk tempat transaksi antara pedagang dengan peternak yang membawa telurnya di sana. Terus yang kedua, perhubungan juga harus mengatur rekayasa lalu lintasnya, jadi supaya seperti dikatakan tadi ada peternak bagaimana nanti mekanisme nanti rekayasa lalu lintas supaya ada kendaraan umum ke sana yang juga harus direkayasa, sehingga saya kira tidak serta-merta bisa seketika 100% bisa normal, tapi insya Allah pihak pemerintah mulai besok kita rapat hari Rabu itu perhubungan sudah turun untuk lakukan sosialisasi ke pedagang dan peternak yang bawa telur ke terminal. Jadi saya kira saya kira mudah-mudahan tidak lama lagi bahwa aktivitas jual beli telur di terminal bisa kita pindahkan ke Pasar Batu Lapak. Dengan adanya OPD terkait ini kita akan rapat, kita cari jalan keluar seperti apa sehingga apa yang menjadi keinginan peternak itu bisa kita penuhi. Intinya bahwa mulai besok kami dari pihak eksekutif dari pemerintah daerah akan lakukan upaya, meskipun mungkin tidak seketika 100% bisa selesai rampung pemindahannya, tapi kita sudah ada langkah sosialisasi perhubungan turun untuk mensosialisasikan bahwa terminal itu akan difungsikan sesuai peruntukannya, dan pedagang telur solusinya pindah kemana nanti kita sampaikan untuk dipindahkan ke
pasar Kemudian modal. terkait harga telur ini bagaimana nanti Ya. untuk penetapan harga? Nah, ini terkait dengan penentuan harga telur nanti. Ini kan sebenarnya telur ini kan ada HPP-nya dari Kementerian Perdagangan. Cuma untuk menentukan harga telur di situ memang harus ada forum. Ada forum ini terwakili dari pedagang, terwakili dari peternak. Ada tata cara menghitung harga telur itu. Nanti kita juga bisa di forum ini nanti kita caranya menghitung ada berapa indeks pakan yang digunakan, berapa telur yang dihasilkan. Ada nanti hitung-hitungannya. Berapa jumlah telurnya, berapa biaya kandang, berapa biaya pakan, indeksnya per ekor berapa, itu kita mau nanti kita akan formulasi sehingga harga yang jatuh nanti di situ ada dasar hukumnya. Di samping itu juga ini karena terkait dengan mekanisme pasar, forum ini akan mencari informasi, pemanya pada bulan tertentu pemanya permintaan telur di luar Sulawesi atau di Kalimantan banyak. Nah, itu kita catat di dalam di dalam Provinsi Selatan pemanya daerah mana yang banyak permintaan. Ini akan menjadi variabel di forum ini sehingga bisa ditentukan bahwa harga telur HPP-nya untuk sidrap sekian. Artinya nanti begini, ini akan kedepannya kita di forum ini kita akan bekerja, bukan ada perwakilan pemerintah, ada perwakilan peternak, ada perwakilan pedagang, dan tadi saya katakan ada acuannya menghitung harga sehingga jatuh harga seperti ini meskipun ada harga acuan nanti itu, tetapi tetap kita harus perhatikan mekanisme pasar. Pemanya ada situasi pemanya tahun baru, ada situasi hari Natal, ada hari raya. Nah, ini yang menjadi variabel-variabel bahwa ada suatu waktu permintaan telur banyak sehingga bisa naik harga telurnya. Begitu sebaliknya, kalau pemanya tidak ada lagi kegiatan, tidak ada aktivitas, mungkin kita kembali ke HPP harga terendah berapa. Nah, itu yang menjadi. Saya kira ini akan kita bicarakan secara terbuka melalui forum nanti akan dibentuk. Yang penting bahwa kita pindahkan dulu aktivitas jual beli telur ke pasar Batu Lapa, baru kita bentuk forumnya. Nanti di forum ini akan cerita, kita bahas bersama-sama bagaimana cara menentukan harga telur. Saya kira seperti itu. Kasih Pak Kadis. Kita cuma mewakili peternak untuk meminta kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi terminal ke fungsi normalnya. Itu aja. Karena saya melihat ini ya, kalau keadaan telur terus begini nih bisa-bisa banyak peternak nanti yang datang ke terminal untuk anarkis itu. Memang dengan kehadiran transaksi di terminal, apa pengaruhnya terhadap peternak? Karena di situ jadi panggung permainan daripada pedagang-pedagang besar. Begitu banyak terminal masuk begitu banyak telur masuk ke terminal ya dia dijadikan dijadikan cerita sebagai telur itu tidak lancar di luar, padahal di luar juga lancar. Akhirnya transaksi yang terjadi di sana itulah yang dijadikan acuan untuk harga di farm-farm peternak. Jadi kalau direlokasi ini tempatnya ke Pasar Batu Lapa, harapannya seperti apa, Pak? Ya, kalau direlokasi ke sana minimal itu, kalau di sana kan pasar komoditi, minimal retribusinya itu ya retribusi komoditi. Kalau di terminal selama ini kan berapa pun telur yang dia muat, hitungnya retribusinya per mobil. Kalau di sana mungkin kan kita harapkan pemerintah ya melakukan menetapkan retribusi itu per rak atau per apalah. Lebih terakomodir juga Ya. di sana ya, Pak? Lebih teratur. Nama tak Pak? Nama lengkap Pak? Nama saya Syahrial. Oke. Siap. Ya. Tadi berdasarkan suratnya dari Asosiasi Peternak di Kabupaten Sidrap masuk di DPRD melalui Komisi 2 menanggapi tadi hasil RDP ini, yaitu rapat dengar pendapat dengan dinas terkait bersama dengan Komisi 2 beserta para peternak ayam petelur di Kabupaten Sidrap. Menanggapi hal yang diinginkan oleh peternak adalah bagaimana mengembalikan fungsi terminal di Pangkajene yang selaku yang membuat mereka adalah pemicu adanya ketidakpastian terkait dengan harga telur ini. Kemudian
berdasarkan hasil RDP tadi atau rapat dengar pendapat, alhamdulillah ada beberapa rekomendasi setelah kita rapat RDP, diantaranya untuk mengembalikan fungsi terminal sesuai dengan perda yang berlaku. Kemudian yang kedua, secepatnya pemerintah daerah untuk membuat atau memfungsikan pasar komoditi yang ada di Batu Lapa, insya Allah. Nah, rencana pelaksananya sendiri untuk mungkin tindak lanjut dari pertemuan ini seperti apa? Insya Allah mulai besok dihimbau ke khususnya mungkin di terminal Pangkajene ini. Kemudian lusanya mungkin hari Rabu, insya Allah mungkin dilakukan penertiban di sana. Nah, mungkin dampak ketika penjualan atau transaksi telur ini direlokasi ke Pasar Batu Lapa mungkin seperti apa? Ya, kalau menanggapi tadi hasil rapat dengar pendapat dengan para peternak di Sidrap, ini adalah ada oknum ya, menurut mereka ini sudah berpuluh-puluh tahun kejadian transaksi jual beli telur di terminal, dan ini yang membuat mereka adanya harga yang tidak sesuai dengan harga yang ada di lapangan. Salah satu contoh misalnya di Pulau Jawa, harga telur hari ini 40, Sidrap masih 33, 35. Itu yang tidak diterima oleh peternak, karena penentuan harga itu hanya segelintir orang atau oknum pedagang ya, yang mungkin cuma harga yang jumlah telur yang masuk di terminal itu sangat sedikit sekali dibanding dengan produksi yang ada di Kabupaten Sidrap. Justru yang masuk di terminal ini yang merusak harga ratusan ribu rak per hari di Kabupaten Sidrap. Nah, langkah yang diambil untuk mengantisipasi atau mungkin langsung membackup keluhan peternak ini mungkin seperti apa? Ya, salah satu langkah yang diambil oleh hasil RDP tadi, selain tadi rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah daerah, salah satunya juga untuk secepatnya menyusun pembentukan pengelolaan pasar komoditi yang ada di Batu Lapa, khususnya di Kabupaten Sidrap ini nanti.